Halo, Assalamualaikum teman-teman, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran ini mudah masuk di kepala kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Kembali lagi bersama saya Heril Asnan dalam pembelajaran biologi. Pada materi ini kita akan berbincang mengenai molekul kehidupan. Namun sebelum melangkah kepada materi inti, ada beberapa dasar-dasar kimiawi yang harus kita pahami bersama. Nah, dasar tersebut yang pertama adalah penulisan simbol kimiawi, kemudian ada diversitas molekuler, dan terakhir adalah grup kimiawi. Oke, kita melangkah kepada materi pertama, yakni penulisan simbol kimia. Di sini sebenarnya simpel saja, ada dua hal penting yang harus kita bahas. Yang pertama adalah contohnya pada penulisan karbon, kemudian yang kedua yakni terkait dengan ikatan kimiawi. Nah, mengapa karbon yang saya angkat di sini? Disebabkan sebagaimana kita telah bahas sebelumnya bahwa karbon merupakan molekul organik yang dapat ditemui di seluruh bentuk kehidupan. Nah, oleh karena itu, ketika beberapa literatur menyebutkan misalnya struktur molekul dari karbohidrat, nah tentu karbohidrat ini tersusun atas ribuan bahkan sampai jutaan atom karbon. Nah, untuk menulisnya kita tidak mungkin menuliskan C, 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 C dan banyak C tentunya. Nah, makanya pada beberapa literatur penulisan ini disimplifikasi menjadi simbol-simbol seperti ini. Nah, bagaimana cara membaca simbolnya? Di sini kita melihat sebenarnya satu titik ini mewakili atom C. Kemudian garis ini, garis memanjang yang menghubungkan titik-titik, itu mewakili jumlah ikatannya. Nah, sebagaimana contohnya di sini saya punya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Ada 5 garis. Nah, mari kita hitung jumlah C yang ada di sini. Pertama, kita hitung titik pertamanya, tentunya semua titik-titiknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya sebuah molekul yang digambarkan dengan simbol ini pasti memiliki C dengan jumlah 6. Nah, kemudian ada juga penulisan untuk percabangan molekul. Kita sisa hitung saja sama dengan cara yang di atas, cukup hitung bagian titik-titiknya. Di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini senyawa yang memiliki C5. Nah, kemudian pada beberapa literatur tidak dituliskan lagi ikatan, misalnya misalnya kita ambil contoh molekul ini. Secara realnya molekul ini dapat dituliskan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4C yang memanjang, kemudian pada C yang kedua memiliki cabang. Nah, ini strukturnya. Kenapa tidak disebutkan lagi? Kenapa tidak disimbolkan lagi H? Ini untuk simplifikasi penulisan. Sebenarnya masing-masing C sesuai dengan aturan duplet tentunya, aturan oktet, bahwa untuk melengkapi valensi dari C ini memerlukan 4 ikatan. C ini bisa berikatan dengan 4 lengannya. Nah, di sini hanya ada 1 ikatan, oleh karena itu C masih ada ikatan bebas lainnya. Dan biasanya ketika tidak dituliskan, maka ikatan itu otomatis adalah H dengan hidrogen. Atau ketika pada beberapa kasus misalnya, ya boleh jadi disimbolkan dengan CH3 langsung saja. Jadi ini untuk penulisan simpelnya saja di dalam literatur biologi. Kita harus paham bahwa C itu berikatan dengan 4 lengannya, bisa berikatan dengan 4 lengan. Makanya ketika kita menggambarkan, menghitung total C dan H-nya, nah sisa kita buka
struktur kimia aja, struktur kimia. Kemudian kita hitung berapa lengan yang bebas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ini dapat kita hitung sebagai C5H12, atau rumus singkatnya adalah Cn dengan di sini Hn tambah 2. Langsung saja. Mohon maaf, 2N. 2N tambah 2. Simple. Kemudian kita melangkah pada penulisan terkait dengan ikatan kimiawi. Nah, sebagaimana tadi telah dicontohkan di situ, terkadang beberapa molekul, saya contohkan di sini sebagai saya mengambil contoh di sini karbon, berikatan tidak hanya satu elektron yang berikatan di sana, bisa jadi dua lengan. Saya contohkan sebagai lengannya C di sini 2 lengan, dan di sini juga ada 3 lengan C. Makanya ketika kita menemukan penulisan yang seperti ini, langsung kita hitung jumlah hidrogennya sesuai dengan sisa dari lengan yang dapat digunakan oleh C. Misalnya saja yang pertama, masih ada 3 lengan. Kenapa masih ada 3 lengan? Karena baru 1 lengan yang dipakai. Nah, bagaimana yang kedua? Maka C yang bagian sini sisa memiliki 2 lengan untuk berikatan dengan molekul lainnya. Begitu juga yang terakhir C, karena sudah terpakai 3 di sini maka sisa 1. Nah, penulisan seperti ini, jumlah ikatannya, entah dia ikatan yang ganda atau 3 lengan, juga bisa dituliskan sama dengan struktur yang ini. Seperti misalnya nah, di sini ada garis double. Ketika kita menuliskan struktur kimianya, otomatis kita hitung dulu 1, 2, 3. Nah, ada cabang di sini. Nah, pada karbon nomor 3 dan nomor 4 berikatan ganda. Makanya kita tuliskan seperti ini. Oke, ini sebagai pengantar yang pertama, cukup simpel. Hanya kita berkutat hanya kepada cara kita membaca struktur molekul yang disajikan pada literatur biologi. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai diversitas molekuler. Berbicara mengenai diversitas molekuler, istilah lainnya adalah keanekaragaman molekuler, di mana seluruh peristiwa-peristiwa biologis maupun non-biologis pasti melibatkan banyak sekali jenis molekul. Pada beberapa kasus, ada molekul-molekul yang memiliki misalnya rumus yang sama, namun strukturnya yang berbeda, sehingga molekul tersebut memiliki peranannya masing-masing. Nah, adapun ragam-ragam molekul tersebut muncul akibat faktor dari molekul itu sendiri, di mana atom maupun senyawa, nah tentu pasti memiliki seperti sifat valensinya, atau atom itu memiliki elektron terluarnya, memiliki jumlah yang berbeda pada elektron terluarnya, sehingga ini akan mempengaruhi berapa banyak lengan yang dapat bereaksi dengan atom ataupun senyawa lainnya. Kemudian juga terkait dengan afinitas dari elektron maupun senyawa tersebut, atau ketertarikannya untuk berikatan dengan atom atau senyawa yang lainnya. Nah, di sini kita mengambil contoh yakni hidrokarbon. Hidrokarbon ini sangat penting di dalam bahasan biologi, di mana kita ambil dari kata dasarnya yakni hidro dan karbon, atau molekul organik yang tersusun atas ikatan antara karbon dan hidrogen. Sebagaimana kita telah katakan, kita telah bahas sebelumnya bahwa karbon merupakan bahan atom yang sangat penting di dalam kajian biologi, karena banyak sekali molekul-molekul biologis yang tentu tersusun atas rangka karbon yang saling berikatan. Nah, kemudian contoh hidrokarbon ini dalam kehidupan kita sangat banyak dan sangat berfungsi untuk mendukung kehidupan kita. Yang pertama kita ambil saja contohnya yakni petroleum. Petroleum atau misalnya bensin
dalam tanda kutip minyak ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana petroleum ini sebenarnya adalah rantai hidrokarbon yang sangat panjang sekali, bisa sampai ratusan bahkan. Kemudian contoh yang lainnya adalah lemak. Lemak, ketika kita melihat struktur kimiawinya pada rantai asam lemak, juga tersusun atas atom-atom karbon yang saling berikatan dan panjang. Bisa sampai 20, 22, tergantung dengan jenis dari minyak tersebut atau dari lemak tersebut. Nah, nanti pada kajian-kajian biologi, pada literatur biologi, kita akan menemukan bahwa penulisan karbon untuk menggambarkan entah itu lemak atau petroleum, kita ambil contoh yang paling dasar adalah lemak, terkadang hanya dituliskan dengan simbol garis-garis sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Nah, makanya tadi saya memasukkan paling pertama adalah cara membaca simbol-simbol kimiawi dalam literatur. Karena dengan memahami konsep tersebut kita bisa tahu, oh ini memiliki jumlah karbon sekian, ini memiliki jumlah karbon sekian dan sekian. Nah, kemudian kita melangkah kepada diversitasnya. Yakni terkadang molekul dapat kita temukan dalam bentuk yang berbeda-beda, struktur yang berbeda-beda. Pertama, sebuah molekul dapat mengalami pemanjangan. Contohnya saja pada rantai karbon. Di sini kita memiliki 2 karbon yang kita sebut dengan etana, dapat berubah menjadi 3 karbon atau kita sebut dengan pentana, dan seterusnya butana, propana. Ketika kita tambah C lagi namanya butana, pentana, heksana, dan seterusnya. Kemudian selain dapat mengalami pemanjangan, suatu molekul juga dapat mengalami percabangan. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, terkadang suatu molekul memiliki rumus kimiawi yang sama, dalam artian C-nya, karbonnya sama, jumlah karbonnya sama, tapi struktur kimianya berbeda dikarenakan adanya percabangan. Sebagai contoh adalah butana. Ini butana. Dia ada 4 yang memanjang, 4 karbon yang memanjang. Tapi pada contoh yang lainnya ada suatu molekul lain yang juga tersusun atas 4C, namun bercabang pada atom C yang nomor 2. Dan ini kita sebut dengan 2-metil butana. Jadi jangan terkecoh dengan melihat jumlah karbon saja, karena terkadang jumlah karbon yang sama namun struktur kimiawi yang berbeda, dan nantinya akan mengalami perbedaan dalam segi penamaan. Selanjutnya, suatu molekul dapat mengalami ikatan ganda atau triple. Ikatan ganda, bisa juga triple-nya. Sebagaimana yang sudah saya contohkan tadi, ini akan mempengaruhi jumlah hidrogennya, terkhusus pada hidrokarbon, karena kita berbicara mengenai lengan-lengan atom C yang dapat berikatan dengan hidrogen. Misalnya saja seperti ini, dan juga ada contoh lain. Sama-sama 4C, sama-sama memiliki 4 karbon, namun namanya dalam penamaan akan berbeda. Sini karena C yang nomor urut 1, C yang pertama yang mengalami ikatan ganda, maka kita sebut dengan 1 butana.
Di sini pada C yang kedua, entah yang ini atau yang ini, terserah. Mungkin ini telah kalian pahami pada kajian kimia di kelas 3 mengenai penamaan. Sini saya hanya sedikit merecall saja. Namanya akan berbeda, padahal memiliki jumlah karbon yang sama dan juga sama-sama memiliki ikatan ganda. Nah, kemudian terkhusus pada karbon dapat membentuk cincin. Nah, bentuk cincin ini akan selalu kita jumpai dalam banyak bahasan-bahasan biologi, terutama pada saat membahas struktur kimiawi, entah itu karbohidrat. Contohnya kita akan temukan struktur-struktur seperti ini. Nah, sama-sama membentuk cincin. Di sini ada C6 tentunya. Ada 6C. Sesuai dengan titik-titiknya. Ini juga sama. Namun dari segi penamaan akan berbeda. Di mana ketika atom C yang pada gambar di sebelah kiri ini hanya memiliki satu ikatan, masing-masing memiliki satu ikatan, kita namakan dengan sikloheksan. Dan terkadang kita menemukan yang memiliki garis seperti ini, atau terkadang hanya disimbolkan memiliki lambang bulat di sini. Dan ini kita sebut dengan benzena. Pada banyak molekul-molekul biologis kita akan menemukan simbol ini. Oke, selanjutnya mengenai diversitas molekuler adalah isomer atau mengalami isomerasi, di mana isomer ini sebenarnya adalah variasi arsitektur. Jadi isomer ini terjadi pada molekul yang betul-betul memiliki kesamaan rumus kimiawi. Inilah yang penting, kesamaan rumus kimiawi namun memiliki variasi arsitektur. Ada 3 bentuk isomer. Yang pertama adalah isomer struktural. Di sini saya contohkan adalah pentana dan 2-metilbutana, di mana 2 bentuk ini sangat berbeda. Satu memiliki cabang pada karbon yang nomor 2, satunya hanya rantai C yang memanjang. Dan ini sama-sama C5H12. Sama. Kemudian yang kedua adalah cis trans isomer atau isomer geometri. Nah, contohnya adalah bentuk ikatan kovalen pada atom yang memiliki susunan yang berbeda. Sebagai contoh adalah kita bisa melihat perbedaannya pada cabangnya atau ikatan kovalennya, di mana pada struktur cis memiliki lengan yang sama pada bagian atas untuk molekul yang sama, atau untuk atom yang sama, mengikat atom yang sama pada bagian atas dan mengikat atom yang sama pada bagian bawah. Ini struktur cis. Namun pada struktur trans dia saling menyilang. Dan istilah cis dan trans ini akan kita temukan pada bahasan-bahasan lemak,
nantinya ada lemak yang dia memiliki ikatan karbon cis, ada yang memiliki ikatan karbon trans. Kemudian yang terakhir adalah enantiomer atau perbedaan segi spasial. Nah, pada pembahasan enantiomer ini kita akan menemukan istilah L atau levo dan D atau dextro. L dan D ini nantinya akan banyak pada struktur-struktur kimiawi yang sama. Misalnya adalah L-glukosa maupun delta glukosa. Nah, apa itu L, apa itu D? Ini adalah proyeksi seperti proyeksi kaca. Di mana seakan-akan molekul yang memiliki awalan L itu adalah molekul yang berputar ke arah kiri. Sedangkan yang D ini mengalami putaran ke arah kanan. Nah, apa pentingnya? Hal ini sangatlah penting dalam menentukan molekul-molekul tertentu yang dapat dijadikan sebagai contohnya saja obat. Nah, kita mengambil satu contoh. Ada L-ibuprofen atau S-ibuprofen dibandingkan dengan R-ibuprofen. Nah, keduanya ini memiliki rumus kimiawi yang sama. Namun secara struktural, mereka berbeda hanya dari putarannya. Satu putaran kiri, satu putaran ke kanan. Seakan-akan kita memasang cermin. Jadi, dengan perbedaan ini, keduanya memiliki fungsi yang berbeda tentunya. Di mana S-ibuprofen itu 100 kali lebih efektif dalam mengurangi rasa sakit dibanding yang R-ibuprofen. Itulah pentingnya di dalam variasi-variasi arsitektur dari molekul-molekul. Oke, bahasan terakhir kita saat ini adalah grup kimiawi. Jadi fungsi molekul organik bukan hanya bergantung kepada susunan karbonnya, namun juga grup-grup kimiawi yang melekat padanya. Nah, sebagai contoh di sini saya memiliki dua molekul. Yang pertama adalah estradiol dan juga ada testosteron. Di mana molekul ini secara nampak kerangka intinya adalah 4 ring karbon, 4 cincin karbon. Namun dengan perbedaan grup molekul yang melekat membuat pertama namanya berbeda, kedua tentu fungsinya yang berbeda. Di mana estradiol sangat penting bagi perempuan, khususnya pada perempuan, dan testosteron khususnya pada laki-laki. Nah, kemudian pada kasus lain, grup kimiawi ada yang langsung terlibat dalam reaksi. Nah, inilah yang kita sebut dengan gugus fungsional. Di dalam kajian biologi ada 7 gugus fungsional yang sangat penting, yang paling penting, ada 7. Yang pertama adalah hidroksil, yakni dengan melekatnya pada suatu senyawa akan memberikan polaritas pada senyawa tersebut, di mana atom O di sini memiliki elektronegatif yang lumayan tinggi sehingga memunculkan polaritas pada senyawa tersebut. Kemudian yang kedua adalah karbonil. Di mana karbonil ini contohnya ada pada turunan hidrokarbon yakni keton dan aldehid. Di mana ketika karbonil berada di dalam struktur utama kimiawinya, maka dia termasuk jenis keton. Kemudian pada ujung rantai karbonnya, dia termasuk dalam gugus aldehid. Kemudian yang ketiga adalah karboksil. Di mana karboksil ini akan membuat senyawa tersebut sifatnya seakan-akan asam, dikarenakan atom hidrogen di sini amat mudah terlepas, dan saat dia terlepas maka akan menjadi donor protein, donor hidrogen, di mana dalam kasus kenaikan pH tergantung dengan konsentrasi hidrogen bebasnya.
Kemudian yang keempat adalah gugus amina. Nah, di mana gugus amina ini dapat membuat suatu larutan itu menjadi seakan-akan basah, dikarenakan nitrogen di sini mampu menarik proton atau menarik hidrogen bebas dari larutan sehingga dia terionisasi. Bentuknya dia akan terionisasi. Kemudian yang kelima adalah sulfhidril. Atau kadang juga ditulis HS. Utamanya adalah sulfat dan hidril dari kata hidrogen. Nah, sulfhidril ini berfungsi sebagai stabilisator protein. Contohnya saja di rambut kita. Proses rebonding itu sebenarnya adalah tergantung dari cara kita merusak atau menambahkan gugus ini pada dasarnya. Kemudian adalah gugus fosfat, di mana gugus fosfat ini dapat menambah keelektronegatifan suatu molekul. Di mana oksigen yang berkaitan dengan fosfat ini memiliki charge yang negatif sehingga menambah elektronegatif suatu molekul. Kemudian yang terakhir adalah grup metil. Dari katanya metil adalah satu atom C atau CH3. Nah, grup metil ini sangat penting di dalam proses DNA, di mana ini membantu dalam ekspresi gen dan juga membantu pada misalnya protein pada laki-laki dan perempuan nanti ada perbedaan dari grup metilnya. Nah, sekian untuk bahasan kita terkait dengan dasar-dasar atau pengantar dari molekul kehidupan. Silahkan lanjutkan ke video selanjutnya untuk mendapatkan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Dan saya tutup video ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.